Rangkaian Natal GKJ Wisma Panunggal Merican, Semarang. Rayakan sukacita Natal bersama keluarga. Kebaktian tutup tahun. Menjadi makhluk mulia, Kamis 31 Desember 2020, pukul 18 live on YouTube. Selamat menyambut Natal, Tuhan memberkati. Pesan Natal bersama Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia PGI dan Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI tahun 2020 dengan tema "Dan mereka akan menamakan Dia Immanuel", Matius 1 ayat 23. Saudara-saudari terkasih, kami Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia dengan penuh syukur menyampaikan salam sejahtera kepada Ibu dan Bapak, saudari dan saudara sekalian, beserta seluruh keluarga. Pada tahun ini kita merayakan Natal dalam suasana prihatin karena wabah COVID-19 sedang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Virus ini telah merusak berbagai sendi kehidupan manusia. Banyak keluarga berduka karena kehilangan sanak saudara. Banyak pula yang kehilangan pekerjaan. Anak-anak yang harus belajar di rumah kehilangan kesempatan untuk bergaul dengan teman-teman sebaya. Umat gelisah karena tidak dapat beribadah sebagaimana mestinya. Dilaporkan juga bahwa angka kekerasan dalam keluarga, bahkan perceraian meningkat. Kondisi ini diperparah dengan maraknya politik identitas yang meningkatkan ujaran kebencian, intoleransi beragama dan etnis, radikalisme agama, serta perpecahan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat kita. Seluruh situasi krisis ini mengingatkan kita bahwa sebagai manusia, kita sesungguhnya rapuh, baik secara fisik maupun psikis. Kita dengan mudah bisa terjebak dalam keputusasaan akibat beratnya beban kehidupan yang harus kita kelola. Kita rentan terhadap keserakahan yang kerap menjebak kita untuk melakukan korupsi, serta ketidakadilan dalam relasi dengan orang lain maupun dengan lingkungan. Tubuh kita dengan mudah bisa sakit akibat terinfeksi virus. Bahkan kita bisa meninggal seketika hanya karena sebuah kelalaian kecil. Keganasan virus ini juga menegaskan bahwa kita semua sama sebagai manusia. Sekalipun profesi kita berbeda, suku kita berbeda, agama kita berbeda, pendidikan dan jabatan kita berbeda. COVID-19 mengingatkan bahwa kita semua bisa diserangnya, dan karenanya kita saling membutuhkan satu dengan lainnya. Satu hal yang membuat kita tetap berdiri teguh di tengah badai ini adalah karena kita yakin bahwa hanya Allah saja sumber pertolongan kita. Sebagai orang Kristen, kita bisa menderita sama seperti yang dialami orang lainnya. Namun kita bisa menjalankannya dengan damai di dalam keyakinan bahwa Allah surgawi berjalan bersama kita untuk menghadapinya. Allah tidak membiarkan kita dikuasai oleh roh ketakutan, tetapi oleh kekuatan cinta yang memampukan kita mengontrol hidup kita dan menghadapi situasi yang sulit ini dengan keyakinan dan kedamaian sepenuhnya. Saudara-saudari yang terkasih, merayakan Natal dalam situasi seperti ini mengajak kita untuk melihat dan merasakan kehadiran Yesus sebagai sang terang dalam kegelapan. Dalam diri Yesus, Sang Immanuel, Allah nyata hadir di antara kita sebagai penegasan bahwa kita yang rapuh sungguh bernilai baginya. Nama Immanuel dan ungkapan Allah beserta kita menandakan bahwa Allah hadir di antara kita dan bekerja untuk pemulihan diri kita. Penyertaan Allah memampukan kita untuk hidup melalui berbagai kecemasan dan kekhawatiran, konflik dan kekacauan. Karena kita percaya bahwa transformasi di masa-masa sulit ini akan terjadi di bawah penyertaan Allah. Salah satu pesan penting yang perlu kita renungkan dan sadari bersama adalah bahwa penyertaan Allah dikisahkan sejak perjanjian lama. Penyertaan seperti itu tampak jelas dialami oleh Musa.
ketika diutus untuk memimpin umat Allah keluar dari tanah perbudakan menuju tanah terjanji. Musa takut menghadapi Fir'aun untuk melaksanakan perutusan itu karena sadar akan kelemahannya. Tetapi Tuhan menguatkan hatinya. Bukankah aku akan menyertai engkau? Keluaran 3 ayat 10 sampai dengan 14. Sama halnya dengan Nabi Yeremia. Dia enggan menerima perutusan Tuhan karena ia masih muda dan tidak pandai berbicara. Tuhan meneguhkan hatinya. Kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Yeremia 1 ayat 7 sampai dengan 8. Penyertaan Allah juga memampukan Yusuf melampaui kecemasan dan kekhawatirannya untuk menerima lahirnya Sang Immanuel dari rahim Maria tunangannya yang belum ia nikahi. Matius 1 ayat 18 sampai dengan 25. Saudara-saudari yang terkasih, Natal adalah berita sukacita dan pewartaan cinta karena Juru Selamat, Sang Raja Damai, Allah beserta kita, lahir di dunia. Kekuatan cinta dan penyertaan Allah memampukan kita untuk menumbuhkan rasa setia kawan di tengah masyarakat, serta membangun kerelaan untuk melayani mereka yang terpinggirkan dan menderita. Kehadiran Allah di antara kita sekaligus mengingatkan bahwa kita semua diciptakan sama dalam gambaran Allah. Inilah dasar yang fundamental bagi martabat kita sebagai manusia, sekaligus alasan mendasar untuk melindungi dan merawat kehidupan setiap orang. Kehidupan itu tak ternilai harganya, karena kita harus berjuang secara total untuk merawat dan mempertahankannya. Pertanyaan yang meski kita renungkan untuk menjadikan perayaan Natal aktual pada masa sekarang ini adalah, bagaimana gereja menjalankan perutusannya dalam masyarakat, bangsa, dan negara kita yang sedang menghadapi berbagai macam tantangan itu. Tentu dengan mengikuti Yesus Kristus, Sang Immanuel, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Yesus yang sama telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk mengkuduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Titus 2 ayat 14. Dengan berbagai macam perbuatan baik yang sesuai dengan perutusan dan pelayanan serta situasi dan kondisi kita masing-masing, kita mengalami Sang Immanuel sekaligus menghadirkan pengalaman akan Allah yang beserta kita. Pengalaman akan kehadiran Allah menggerakkan kita untuk mengikis habis ujaran kebencian, berita bohong, intoleransi, dan tindakan kekerasan apapun dengan tetap berbuat baik. Pengalaman akan kehadiran Allah juga meneguhkan kita untuk bersaksi tentang belas kasihan dan kemurahan Allah di tengah pandemi COVID-19. Dengan cara bermurah hati dan saling bertolong-tolongan menanggung beban sesama kita. Kita melakukan semua itu sambil membangun kerjasama dengan pemerintah dan semua pihak yang bekerja keras untuk menanggulangi dampak pandemi COVID-19, guna menghadirkan kebaikan bagi negeri ini. Kita yakin bahwa dalam segala tantangan dan kesulitan hidup, Allah tetap beserta kita. Ia membawa terang di tengah kegelapan, memberi harapan di tengah keputusasaan. Tuhan memberkati. Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Jakarta, 1 November 2020. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI, Pendeta Gumar Gultom, Ketua Umum. Pendeta Jack Levin Fitz Manuputi, Sekretaris Umum. Konferensi Wali Gereja Indonesia, KWI, Ignatius Kardinal Suharyo, Ketua. MGR Antonius S. Bunyamin, Sekretaris Jenderal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena panggilannya, marilah kita masuki kebaktian Natal 25 Desember 2020.
Kebaktian Natal ini kita alaskan dalam pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, kelahirannya menjadi wujud akan firman yang menjadi manusia. Kelahirannya juga menjadi terang yang bercahaya di dalam kegelapan. Marilah kita bersukacita, bersorak menyambut kelahiran Yesus, firman yang menjadi manusia sebagai Sang Raja Damai. Lahir di kota Daud, Juru Selamat manusia, Raja mulia di kanan untuk selamatkan umat manusia. Mau bernyanyi bagi Sang Raja, Tuhan Yesus datang ke dunia. Mau bernyanyi bagi Sang Raja, ku diselamatkan selamanya. Raja mulia di kanan menebus dosa manusia. Seribu malaikat bernyanyi, seribu bintang sujud menyembah. Mau bernyanyi bagi Sang Raja, Tuhan Yesus datang ke dunia. Mau bernyanyi bagi Sang Raja, ku diselamatkan selamanya. Mau bernyanyi bagi Sang Raja, Tuhan Yesus datang ke dunia. Mau bernyanyi bagi Sang Raja, ku diselamatkan selamanya. Juru damai telah lahir. Ungkapan seorang gembala di Bethlehem. Karya Supriyatmo. Aku berdiri tidak jauh dari Maria dan Yusuf di antara domba-dombaku. Menyaksikan bayi kudus terbaring di palungan. Di bawah langit cerah, malam berbintang, tersirat rona wajahnya begitu agung, sulit dilukis kata, memancarkan sukacita, sekaligus menyimpan 1000 duka, seolah sudah mengenal beratnya titian hidup yang akan diarunginya. Siapapun yang mendekat, serasa disirnakan dosa-dosanya, lalu diusap lembut, penuh kedamaian. Ini bukan bayi yang mendamba kasih, tapi dia gumpalan kasih itu sendiri. Setiap orang yang datang bukan ingin bergegas mendekap, tapi ingin segera bersimpuh,
bersujud, dan berdoa. Entah mengapa, aku bangga jika boleh menjaganya sepanjang malam sekalipun tak ada seorang pun yang meminta. Bajuku yang tebal kumal seolah berganti menjadi gagah megah seperti para hulu balang raja. Andai saja aku bisa terbang dan bersanding di antara bintang-bintang, tentu akan kukabarkan kepada dunia, juru damai sudah lahir, sambutlah dan datanglah. Pengakuan dosa, mari kita berdoa. Ya Tuhan, bersama kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, mengakui segala dosa dan pelanggaran kami yang kami lakukan setiap saat. Ampunilah kami karena belum mampu untuk hidup mengasihi-Mu juga sesama. Ampunilah kami karena masih sering gagal dalam mengelola kehidupan yang menjadi berkat bagi sesama. Ampuni kami juga yang seringkali kurang setia dalam berproses menjalani kehidupan ini. Betapa kami seringkali tergoda menghalalkan semua cara agar keinginan kami tercapai. Memohon belas kasihan-Mu, Tuhan menyucikan hati dan pikiran dan tingkah laku kami. Kini sinarilah hati kami untuk hidup dengan menyambut cinta-Mu yang melayakkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Sang Sabda yang telah menjadi manusia, Engkau tinggal di antara kami. Kami bersyukur kepadamu. Di dalam kebaktian Natal ini, kami bersama-sama membuka hati kami. Silahkan Tuhan masuk dan tinggal tetap di dalam hati dan hidup kami. Kami mohon terang-Mu atas kami semua,
dalam mempersiapkan diri menyambut firman-Mu. Terlebih hamba-Mu Bapak Pendeta Simon Yulianto yang akan menyampaikannya. Tuhan karuniakan hikmat dan perkataan yang cukup, sehingga firman-Mu kami terima dengan hati yang bersyukur dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan. Firman yang telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Selamat pagi dan salam seluruh jemaat Gereja Wisma Panunggal Merican. Selamat Natal untuk semua, salam bahagia, dan saya bisa merasakan betapa kita semua bersukacita di pagi yang indah ini dimanapun kita berada. Nah, hari ini kita menerima sabda Tuhan tadi sudah dibacakan melalui lektor yang sudah membacakan Yohanes 1 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Izinkan saya untuk mengajak kita semua mencermati tema kita saat ini, natsnya di Yohanes 1 ayat yang ke-14. Demikian sabdanya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita di era pandemi ini sering mendengar ada satu aplikasi dalam rangka untuk semakin mendekatkan kita, itu Zoom Meeting ataupun yang lain. Zoom itu sendiri sesungguhnya punya dua pengertian. Yang satu adalah Zoom Meeting yang akan mengajak kita bisa bertemu satu dengan yang lain. Sementara Zoom yang lain itu teknologinya sudah agak lebih dulu, yaitu untuk membesarkan, mengecilkan gambar. Saat ini kalau saya di video bisa dibesarkan, bisa dikecilkan, begitu. Nah, Zoom Meeting digunakan di dalam rapat, pertemuan, perkuliahan, sidang gerejawi, PA, sarasehan, yang ternyata membuat jauh ini bisa menjadi dekat. Di berbagai tempat bisa menjadi dekat. Meskipun kadang-kadang jaringan itu sangat menentukan ya. Tetapi terlepas dari itu, ternyata aplikasi Zoom ini membuat
Orang yang merasa galau karena nggak bisa ketemu menjadi terpatahkan. Sekarang bisa menjadi ketemu. Nah, sisi yang lain teknologi Zoom yang lebih dulu itu digunakan untuk, tadi saya bilang, biasanya di dunia fotografi itu untuk membesarkan. Dulu itu ketika zaman analog, zaman analog itu masih memakai lensa tele itu loh, untuk membesarkan berapa, kemudian semakin mengecilkan begitu. Kalau zaman dulu lagi itu teropong yang digunakan untuk memperjelas gambarnya, untuk memperjelas apa yang ingin dilihat. Nah, ternyata permasalahan membuat menjadi jelas sehingga yang kecil yang tidak kelihatan itu menjadi kelihatan, menjadi sangat terlihat. Itu sangat membantu proses identifikasi mereka yang ingin melihat dan sangat membantu mereka untuk menentukan pilihannya. Jikalau ternyata di sana kecil-kecil sekali dan ketika di zoom itu menjadi semakin bisa dekat dan terlihat, menjadi jelas, menjadi cetok. Dan yang kedua, ternyata membuat menjadi semakin dekat itu adalah tindakan yang membantu agar tidak ada lagi jarak dan berujung semakin akrabnya orang-orang yang berelasi. Nah, dalam kacamata menjadi semakin dekat dan menjadi semakin jelas supaya yang ingin didekati, supaya orang yang dituju itu tidak keliru, maka dalam konteks seperti itu kita akan mendekati perikop kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tua, muda, inti kan intergenerasi kan, ada yang muda sekali, bahkan yang kecil sekali, anak-anak Tuhan. Nah, coba kita sekarang runut karya dari firman yang sekarang ini telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. En arche ho logos. Itu adalah Allah sendiri. Demikian kitab Yohanes itu menceritakan firman yang adalah mula-mula itu diceritakan menjadi asal mula segala sesuatu. Itu adalah sumber dari segala sesuatu. Firman itu adalah sumber kehidupan dan kehidupan itulah yang membawa terang, sumber terang dan menguasai kegelapan. Dalam konteks Yunani itu logos, logia menjadi sentral. Orang berlogia, orang berpikir, orang berlogika sebagai pusat, dan dalam zaman keemasan filsafat yang seperti itulah kemudian kitab Yohanes ini disampaikan. Maka pendekatan kepada masyarakat yang notabene dikuasai filsafati begitu, en arche ho logos, pada mulanya adalah logos, pada mulanya adalah firman yang bersuara, dan ternyata yang bersuara dan memberikan kabar itu adalah kehidupan itu sendiri. Tapi ternyata perjalanan karya logos ini tidak berhenti di situ saja. Di ayat-ayat kita, di perikop kita ini kemudian pada yang selanjutnya diceritakan tentang ada kurir, ada utusan yang ditugasi membuat jalan agar manusia menjadi semakin dekat dengan terang itu. Agar manusia menjadi semakin tidak lagi aneh dengan hanya sekedar mendengar, tetapi menjadi semakin dekat oleh karena kurir itu menceritakan dengan detail siapakah logos itu. Tugas dari kurir itu adalah memberikan kesaksian tentang terang tersebut. Dialah Yohanes Pembaptis. Banyak orang yang mengira Yohanes Pembaptis itu adalah terang, tetapi dia dengan integritasnya mengatakan, bukan. Aku bukan Mesias pada ayat-ayat dalam perikop berikutnya. Dengan penuh integritas dia mengatakan bahwa bukan akulah terang itu, bukan akulah Mesias itu. Dan ini adalah sebuah pengakuan yang penuh dengan kerendah hatian disampaikan, tetapi juga dengan penuh rasa tanggung jawab. Aku ini utusan yang menyampaikan kabar bahwa logos itu sesungguhnya akan segera datang.
yang menyampaikan kabar itu, bahwa firman itu sumber dari segala kehidupan ini akan segera datang. Dan ini agak berbeda bukan dengan kebiasaan para utusan-utusan yang ketika dicecar dengan berbagai macam pertanyaan pada era sekarang ini sering mengatakan, saya ini hanya utusan, saya ini hanya petugas, jangan ditanya macam-macam. Nah, itu sangat tidak bertanggung jawab. Pada yang bagian kedua ini, si utusan, kurir sangat-sangat punya integritas. Dan puncaknya saudara adalah kehadiran sang hidup itu, sang terang itu, si logos itu. Dan dengan jelas dikatakan di dalam firman kita ini, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, saudara, itulah puncak dari rangkaian karya penyelamatan dengan berbasiskan pendekatan pada mulanya adalah firman. Yang pertama, itu hendak menegaskan yang semula hanya berupa kalimat, hanya didengar, hanya dibicarakan, sekarang telah menjadi manusia. Seperti yang telah difirmankan itu, darah dan daging itu sekarang sudah nyata, sangat akrab, sangat jelas. Firman yang telah menjadi manusia ini menyatakan bahwa yang datang itu sekarang physically, dekat dengan kacamata yang jelas kita bisa menyaksikan, oh ini loh sang firman itu bukan sekedar wacana, bukan lagi sekedar sesuatu yang dibicarakan, tetapi nyata dan real. Di era sekarang ini, nyata, real, terbukti ada, menjadi penting. Menjadi kepastian bahwa orang yang didekati itu menjadi semakin yakin. Dan kita semua di Natal ini sedang didekatkan pada situasi yang seperti itu. Sedang dikuatkan pada situasi yang itu bukan sekedar wacana, pertolongan itu. Itu bukan sekedar omongan, tetapi firman itu telah menjadi manusia. Itu nyata, cetha welo-welo dalam kehidupan ini. Yang kedua pernyataannya adalah bahwa firman yang telah menjadi manusia itu bersama dengan kita. Sangat jelas, transparan, padang jinglang, begitu orang Jawa mengatakan, cetha welo-welo, nggak ada yang ditutupi. Itu untuk mempertegas jati diri siapa yang datang. Bersama dengan yang didatangi itu akan menghadirkan situasi akrab, situasi yang kemudian menjadi sangat erat, sangat jelas kebaikan keburukannya dari sang firman yang semula hanya didengar dan disuarakan itu. Dan itulah Yesus yang datang, yang sedang kita peringati sekarang ini. Dan kemudian poin yang ketiga, firman yang telah menjadi manusia itu ditandaskan penuh kemuliaan, dan dia adalah anak tunggal Bapa. Dan artinya adalah fully, penuh kasih, penuh kebenaran, karena yang datang ini adalah anak Bapa sendiri. Dan dia adalah Allah sendiri. Nah, saudara-saudara, dalam konteks yang seperti itu, kita hendak mencermati Natal yang sekarang kita lakukan. Natal kita kali ini berbeda, saudara-saudara. Kita Natalan dalam situasi yang tidak bisa bersua, tidak bisa ketemu satu dengan yang lainnya. Nah, kalaupun kita bisa bersua, berkumpul itu dibatasi di era pandemi ini kan, gitu. Nah, kita tidak dapat berkumpul karena gelombang pandemi COVID-19 ini tidak menjadi semakin mengecil, tapi menjadi semakin melebar. Himbauan untuk tidak mudik dicanangkan di mana-mana sekarang ini. Dan memang itu dalam rangka rasa keadilan. Pada masa yang kemarin itu teman-teman kita sebelah, teman-teman muslim dalam kesukacitaan mereka lebaran, mereka juga tidak mudik. Oleh karena itu, dalam konteks yang seperti itu, sekarang Natalan juga dilarang untuk sedapat mungkin nggak mudik. Kita nggak boleh egois pula, di samping
sisi yang utamanya adalah agar menjaga penyebaran COVID-19 ini tidak menjadi semakin ganas. Itu yang terjadi. Jadi Natal kali ini berbeda. Ada sesuatu yang aneh. Rasa kangen, kita berjarak dengan yang lain. Dan dalam beberapa analisa itu ternyata hal ini bisa menjadi ancaman khusus loh, bagi kalangan keluarga-keluarga atau calon-calon pasangan yang lakukan LDR ini, long distance relasi ini. Ya apapun yang terjadi ratau ketemu, itu ternyata rasanya rodok beda begitu. Apapun yang terjadi ketika jarang ngobrol, meskipun ngobrolnya itu kadang-kadang via Zoom, itu rodok beda. Biasanya saling berjabat tangan, saling pegang tangan, saling mengungkapkan dengan rasa yang penuh kasih. Sekarang ini juga dengan rasa penuh kasih, tapi kok rasanya rodok aneh ini. Ini masalah pembiasaan yang belum biasa. Dan Natalan masih diwarnai dengan hal semacam itu. Nah, dalam situasi yang begitu ini sekarang banyak pula ada pertemuan-pertemuan Zoom yang menjadi semakin banyak. Jadi kemarin saya sempat ngurusi beberapa pasutri yang rodok rame karena masalah reuni Zoom. Ketemu kan sama pacare begitu. Dan itu membuat rame begitu. Jadi pada situasi yang begitu itu mempermudah menjadi semakin dekat, tapi siang lain jarak antara suami dan istri itu ternyata juga sedikit terancam. Harus hati-hati begitu. Inilah bagian dari tantangan Natal sekarang ini. Tapi ternyata ada juga sisi positifnya loh. Sisi positifnya ternyata pada era yang sekarang ini menjadi semakin memantapkan iman kepercayaan. Baik kepada Tuhan dan juga baik kepada pasangan. Jadi justru di tengah-tengah tidak bisa ketemu ini, kemudian membuat orang tergeret pada situasi menjadi semakin percaya, menjadi semakin kuat keyakinannya tentang pasangannya dan kemudian kepada Tuhan. Kalau kami, para mahasiswa, para dosen, dan para karyawan sekarang ini sangat diribetkan pada masa Natal ini dengan situasi kejar tayang, kudundang rampung tugas-tugasnya. Para karyawan kantor tuh harus segera rampung di akhir tahun ini. Padahal zaman online ini tidak dengan gampang. Rapat-rapat di tengah-tengah rapat itu tahu-tahu pedot jaringannya, pedot listriknya, wah harus diulang lagi dan sebagainya. Para mahasiswa harus mengumpulkan sedemikian banyak tugas-tugas kepada para dosennya, dan itu menyebabkan mereka kadang-kadang harus berlari-lari mencari sinyal yang pas begitu. Ada mahasiswa saya yang harus mencari sinyal itu berapa kilo dari rumahnya dalam rangka ngejar tayang ini. Situasi Natalan mereka di situasi seperti itu. Para dosen juga ngalami begitu, para guru ngalami begitu. Berjimbung tugas, dan ternyata situasi daring ini jauh lebih berat tinimbang situasi luring. Jauh lebih berat, tetapi dirasake bareng-bareng begitu. Nah, pesan teologis yang pantas untuk kita cermati dalam firman yang telah menjadi manusia ini adalah ini menekankan relasi yang menjadi semakin nyata, menjadi semakin real, yang ditekankan untuk menjadi semakin dekat. Bahwa kedatangan firman yang menjadi manusia ini memantapkan relasi Tuhan dengan manusia itu real. Bahwa kedatangan firman yang telah menjadi manusia ini membawa situasi orang menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Bukan lagi wacana, bukan lagi sekedar pembicaraan, tetapi face to face, ketemu dengan Tuhan yang hadir dalam kehidupan ini. Dan ini menjadi spirit yang sungguh amat melegakan dalam situasi kesesakan sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan ini. Kenapa melegakan, saudara? Di tengah ketidakbersuaan, ternyata ada kepastian kehadiran Dia yang dulu hanya didengar saja. Orang Jawa itu sangat terpengaruh dengan ujaran jarkoni. Iso ujar ora iso ngelakoni begitu. Nah, firman yang telah menjadi manusia ini adalah bukti bahwa
Gusti Yesus itu bukan jarkoni. Lega rasani bahwa dalam situasi kita di tengah-tengah yang berat begini ini, ternyata Tuhan tidak jarkoni. Yang kedua, di tengah kegalauan long distance relasi ini, baik rasa maupun fisik, ada jaminan bahwa dijaga oleh Dia yang telah menjadi manusia. Dan kedatangannya Dia yang telah menjadi manusia enggak kosongan. Dia itu terang dan Dia itu adalah sumber hidup. Rasanya kok lucu ya saudara-saudara, ketika didatangi oleh sumber terang, tetapi kemudian kita hidupnya enggak terang, itu kok lucu. Jadi ini konsekuensi logis kehidupan yang direfleksikan oleh Allah yang hadir, firman menjadi manusia ini adalah mau nggak mau, pilihan yang tidak bisa kita lari adalah hidup dalam terang pula. Ini konsekuensi yang melegakan. Benar kita jauh dari pasangan, benar ada banyak godaan, benar bahwa kita kadang-kadang itu terlalu banyak hal yang kita pikirkan, baik dan buruk, tetapi ketika dengan sadar meyakini bahwa yang hadir itu sesungguhnya adalah sang terang yang membuat segala sesuatu yang di depan kita menjadi terang, rasanya lucu kalau kemudian kita hidupnya berbeda dengan yang hadir itu. Nggak ada alasan kalau demikian bagi yang jauh itu untuk nggak jadi begitu. Nah, lebih dari itu, runutan karya Tuhan yang dulu jauh suara saja, kemudian ada utusan yang diberikan untuk memastikan dan melegakan, itu dan kemudian kedatangannya yang real ini adalah sebuah kepastian. Kepastian apa? Gusti ora sare. Tuhan nggak pernah tidur. Artinya kita tidak sendiri. Itu kepastian dan jaminan bahwa pilihan kita untuk ikut Dia yang telah hadir menjadi manusia itu adalah tepat. Karena yang hadir ini sangat transparan, sangat jelas, bukan lagi sekedar suara. Itu yang menjadi kekuatan kita untuk terus hidup di dalam Dia. Teruslah hidup dalam terang dan teruslah mengalami hidup bersama dengan Allah firman yang telah menjadi manusia. Selamat Natal untuk semua. Amin. Tuhan berkati. Marilah memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, mari kita satukan hati dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Hari ini
di hari Natal yang indah, kami seluruh warga Gereja Kristen Jawa Wisma Panunggal Merican, tua, muda, anak-anak, bahkan balita di tempat kami masing-masing, sudah Engkau kumpulkan untuk menghayati betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan ini. Betapa baiknya Engkau telah datang untuk menjadi manusia dan menegaskan diri bahwa kami tidak sendirian. Dan berikan kami kekuatan ya Tuhan untuk gereja kami, GKJ Wisma Panunggal Merican ini, di dalam situasi yang sekarang ini harus beradaptasi dengan berbagai macam perubahan, namun berbagai macam kehidupan pelayanan ternyata tetap terjaga di dalam kondisi yang disesuaikan. Kami berdoa untuk majelis, kami berdoa untuk pendeta, kami berdoa untuk seluruh warga jemaat, seluruh badan-badan pembantu majelis, baik itu adalah komisi panitia gerejawi, pengurus kelompok blok, pepandang, Tuhan berkati. Tuhan berkenan untuk hadir setiap mereka yang telah Engkau utus sebagai utusan-utusan Tuhan, sehingga nyata bahwa GKJ WPM ini adalah gereja yang telah Engkau khususkan, ditugaskan dalam situasi apapun menjadi alat terang dan damai di tengah-tengah dunianya. Kami sangat percaya bahwa gereja di sini pun pasti juga mempunyai banyak berbagai masalah yang ada. Tuhan memberkati. Tuhan berkenan untuk dibolehkan keluar dari masalah-masalah itu, baik besar maupun kecil. Penuh di dalam kebijaksanaan yang berasal daripada Engkau ya Tuhan. Firman yang telah menjadi manusia memberikan kebijaksanaan yang sangat amat baik kepada seluruh warga jemaat, agar hidupnya senantiasa dalam terang Allah saja. Kami berdoa saat ini untuk Natal di berbagai tempat di penjuru dunia ini. Kami berdoa untuk berbagai macam aktivitas yang boleh dilakukan oleh gereja-gereja baik yang di Indonesia maupun yang di dunia, dan khususnya di jajaran gereja-gereja Kristen Jawa. Untuk berbagai macam aktivitas Natal menjadi aktivitas berbagi kasih, baik itu di berbagai macam panti asuhan, panti sosial, yang di rumah sakit, kemudian kepada mereka yang terdampak COVID-19 ini, Tuhan berkenan untuk mencukupkan segala yang disiapkan, serta itu menjadi jalan berkat bagi mereka-mereka yang membutuhkan. Berkatilah gerejamu terus-menerus ya Tuhan, sebagai alat-alat terang. Kami berdoa untuk situasi pandemi COVID-19 yang masih merajalela di berbagai tempat di belahan dunia ini. Tuhan kiranya memberkati untuk upaya penegakan protokol kesehatan yang semakin dicanangkan, untuk kesadaran masyarakat untuk tidak terlena bahwa kondisinya menjadi semakin biasa, tetapi kemudian mereka terlena dan lupa bahwa bahaya COVID-19 masih ada. Tuhan, kami berdoa kiranya vaksin yang sudah kami dengar, sudah mulai diadakan itu, segera bisa kami rasakan. Dan dengan demikian Tuhan berkati terlebih dahulu menjadi sarana pertolongan kepada umat manusia ini. Bukan hanya kepada kami, tapi juga terlebih kepada mereka-mereka yang semakin lebih membutuhkan tinimbang kami. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami. Kami berdoa untuk segala macam hal upaya untuk semakin menyatukannya bangsa dan negara ini menjadi semakin teguh dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu kami doakan mereka-mereka yang berkehendak untuk memisahkan diri, berkehendak untuk memecah belah bangsa ini, berkehendak untuk membuat tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab di bangsa dan negara ini. Tuhan berkenan untuk memakai seluruh aparat dan masyarakat Indonesia termasuk kami untuk melawan mereka, untuk menanggulangi mereka, dan menjauhkan semua masyarakat dari situasi yang menjadi semakin kacau. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan
untuk memakai gereja-gereja Tuhan, khususnya di Indonesia ini, dan khusus lagi adalah sinode gereja-gereja kesenjawa. Kami bersyukur ya Tuhan. Berkatilah anak-anakmu di sini, berkatilah para orang tua di sini, berkatilah masa depan mereka, berkatilah kesehatan mereka, berkatilah dengan kerukunan, berkatilah dengan berbagai macam berkat yang telah Tuhan sediakan. Terpuji-pujilah namamu Kristus, dalam namamu doa kami panjatkan. Amin. Kini kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan apa yang kita miliki. Ayat persembahan diambil dari Matius 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat kami naikkan hanya bagi Tuhan Yesus Raja Damai. Kami bersyukur atas karya keselamatan yang sudah kami terima dan anugerah-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Dan kami masih dapat menikmati hidup dalam kelimpahan berkat-Mu. Hari ini, kami merayakan Natal bersama umat-Mu di seluruh muka bumi. Kami mempersembahkan pujian dan seluruh hidup kami. Kiranya menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Kini, dengan kerendahan hati, kami menghaturkan persembahan yang telah kami siapkan. Tuhan berkenan menerima dan menyucikan, sehingga layak di hadapan-Mu menjadi berkat dalam membangun kehidupan bersama umat-Mu dan sesama. Kepada para majelis, tambahkan hikmat-Mu, agar dimampukan mengelola persembahan dengan jujur dan bertanggung jawab. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Doa Bapa kami. Datanglah kerajaan
Selamat Natal teman-teman, Tuhan memberkati. Dari Semarang lanjut ke Jember, tidak lupa membeli sandal. Saat ini bulan Desember, itu berarti tiba saat Natal. Selamat Natal semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal, dan tahun baru. Selamat Natal 2020. Buat guru dan teman-temanku semua di sekolah minggu, GKJ Ritan. Selamat hari Natal dan tahun baru tahun 2021. Semoga panjang umur, sehat selalu, terhindar dari COVID-19 dan menjadi anak yang patuh, pintar, taat pada Tuhan dan orang tua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tumbas wedhus sing payaku wong sule mampir mikir, bayi kudus sampun rawuh, sumangga kita sowan. Mangkat sekolah bareng David, baline bareng endah. Sinaosa sak mangke wonten Covid, nanging Natal tetep indah. Menyang Kendal tuku kadal, ojo lali dolan ing taman. Sugeng Natal lan warsa enggal, Gusti tansah paring katentreman. Selamat Natal teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Halo, perkenalkan nama saya Sila. Kiranya sukacita dan ada dalam kita semua. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas everyone, God bless you. Merry Christmas, Feliz Navidad. Salam hangat dariku untuk Natal yang bahagia dan tahun baru yang indah. Semoga kedamaian Natal terus mengiringimu dan keluarga. Selamat Natal dan tahun baru.
Semoga damai Natal memberkatimu. Terima kasih. Marilah kita berbakti dalam kehidupan sehari-hari. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Pergilah, wartakanlah kabar bahagia. Jadilah saksi Kristus di tengah dunia, dengan menjadi pelaku sabda, karena Sang Firman telah menjadi manusia. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya.